Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Basmalatul Hana. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab akhlak mulia. Yang pertama itu menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam diri seseorang tersebut, yaitu berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Kemudian, menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor diri luar, yaitu lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial tersebut, pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah juga. Dan apabila pemberian anak itu tersebut jelek, maka sebaiknya dia pun akan berakhlak jelek. Kemudian menurut aliran konvergensi. Menurut aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal yaitu pembawaan si anak. Dari pembawaan si anak tadi, faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Pendapat ini terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikut yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu dari didikannya itu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Dan kemudian Luqman berkata, dan ingatlah ketika Luqman berkata anaknya di waktu ia mempelajari kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyampinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada engkaulah kamu kembali. Quran surat Al-Luqman ayat 13 dengan sampai 14. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak secara umum. Yang pertama itu pembentukan secara umum itu pertama manusia. Manusia selaku makhluk yang istimewa dengan kelainan-kelainannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain itu memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Bukan hanya berbeda dengan makhluk lainnya, tetapi juga di antara manusia itu sendiri mempunyai perbedaan, baik fisik maupun mental. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya terutama terletak pada akal. Kemudian insting. Dalam hubungan ini, ahli-ahli psikologi menerangkan berbagai naluri. Yang pertama itu naluri makan. Dalam naluri makan, kemudian naluri berjodoh, kemudian istiadat. Di mana istiadat itu mengikuti apabila seorang itu ingin baik dalam akhlaknya, maka dia harus berbuat baiklah dan mencontohi orang-orang yang terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Kafaitu bihazal khutbati fal khata'u min nuksani fasawabu minallahi azza wa jalla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.